Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imas Muti Kartini Putri, moderator perwakilan dari kelompok 5. Sebelumnya perkenalkan kelompok kami ada Arinda Dwi Cahyani, Imas Muti Kartini Putri, Lisa Rahmawati, dan Cindy Septiani. Selanjutnya kita akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Baik, selanjutnya akan pembacaan materi. Pajak Putri Nuryanti tahun 2019, pajak adalah tanda partisipasi masyarakat demi menopang pembangunan dan perekonomian di Indonesia. Maka tanpa adanya pajak, negara akan mengalami kesulitan bagi kesejahteraan masyarakat dan negara. Yang pertama ada pendahuluan di skala latar belakang. Berdasarkan penelitian sebelumnya, disimpulkan bahwa ada perbedaan hasil yang mempengaruhi perusahaan untuk pengembalian investasi, leverage, dan penghindaran pajak. Mendorong peneliti untuk menggunakan kembali variabel tersebut. Hal yang membedakan pada hasil sebelumnya adalah hasil ini menggunakan sampel perusahaan yang berbeda. Yang membedakannya adalah laba sebelum pajak, beban penghasilan pajak. Hasil dimensi berbasis laba rugi secara konsisten mengukur efektivitas pajak yang menimbulkan pada pajak yang dapat dikatakan tinggi. Ya, penelitian ini tahun pengamatannya yang berbeda yaitu 2017 sampai 2020. Baik, selanjutnya ada landasan teori dan pengembangan hipotesis. Yang pertama ada grand theory, itu manajer memegang tanggung jawab untuk menyerahkan informasi perihal perusahaan oleh pemilik perusahaan tersebut. Sebab manajer dianggap lebih mengenal dan memahami keadaan perusahaan yang sebenarnya. Menurut Agnes Priscilia Yoris tahun 2019, sistem yang digunakan oleh perpajakan di Indonesia menggunakan sistem self-assessment system, yang berarti memberikan kewenangan bagi perusahaan untuk menghitung dan melaporkan pajaknya sendiri, yaitu dengan menggunakan cara tersebut dapat meminimumkan manipulasi penerimaan pajak oleh agen yang juga dapat berdampak minimal pada beban pajak perusahaan, menurut Julaika 2019. Selanjutnya itu ada tax avoidance. Tax avoidance adalah strategi agresif perpajakan yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi beban pajaknya. Dan kegiatan ini menimbulkan risiko bagi perusahaan, termasuk denda dan reputasi buruk di mata publik. Menurut Kurniasi 2012, di dalam penelitian ini menggunakan rumus menghitung tax avoidance, yakni ITR, total pajak penghasilan dibagi penghasilan sebelum pajak. Penghindaran pajak atau tax avoidance selalu diartikan sebagai kegiatan yang legal dan penyelundupan pajak atau tax evasion atau tax fraud diartikan sebagai kegiatan yang ilegal. Selanjutnya ada ROA atau Return on Asset. Return on Asset merupakan salah satu margin keuntungan dalam standar pengukurannya. Return on Asset digunakan untuk menilai kinerja perusahaan tersebut dalam menggunakan asetnya untuk memperoleh laba bersih. Semakin tinggi nilai return on asset perusahaan, maka semakin baik kinerja laba bersih yang dihasilkannya. Return on Asset dapat membantu perusahaan yang telah menjalankan praktik akuntansi dengan baik untuk dapat mengukur efisiensi penggunaan aset yang menyeluruh, yang sensitif terhadap setiap hal yang mempengaruhi keadaan keuangan perusahaan, sehingga dapat diketahui posisi perusahaan terhadap industri. Hal ini merupakan salah satu langkah dalam perencanaan strategi. Selanjutnya ada ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan besar kecilnya suatu perusahaan yang dinyatakan dalam total assets.
Dikarenakan dengan semakin besar nilai aktiva perusahaan, maka semakin pendek audit delay dan sebaliknya. Hal ini disebabkan oleh faktor yaitu manajemen perusahaan yang berskala besar cenderung diberikan insentif untuk mengurangi audit delay. Dikarenakan perusahaan-perusahaan tersebut dimonitor secara ketat oleh investor, pengawas permodalan pemerintah. Di dalam penelitian ini, menggunakan rumus menghitung ukuran perusahaan yakni sesuai dengan penelitian Ari Eksandi tahun 2017 dalam Nuryati 2021. Ukuran perusahaan sama dengan LM total aset. Selanjutnya ada metode penelitian. Desain penelitian. Desain penelitian ini dianggap sebagai penelitian kuantitatif. Penelitian ini menggunakan angka-angka sebagai indikator variabel penelitian dalam menjawab masalah penelitian. Selanjutnya ada lokasi penelitian. Penelitian dilaksanakan di perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai 2021. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017 sampai 2021. Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Selanjutnya ada jenis data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian merupakan data sekunder. Data tersebut diperoleh dalam situs resmi Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id. Situs resmi perusahaan dan situs terpercaya seperti www.idnfinancial.com lalu kemudian akan diolah menggunakan aplikasi Evius. Di sini kami menggunakan aplikasi Evius 12. Selanjutnya ada metode pengumpulan data. Basis data yang digunakan adalah strategi arsip. Sumber data yang digunakan merupakan data sekunder. Metode pengolahan informasi yang digunakan adalah pengolahan data dari database. Penelitian ini menggunakan data dari Bursa Efek Indonesia. Tipe data sekunder yang digunakan adalah pooled data. Joint data merupakan gabungan dari data time series dan data cross-sectional. Selanjutnya ada metode analisis data. Proyek pertama itu ada uji statistik deskriptif, proyek kedua itu uji asumsi klasik, terdapat uji normalitas, uji multikolinaritas, uji heterokedastisitas, uji autokolerasi. Proyek yang ketiga itu uji hipotesis, terdapat uji R2 atau koefisien determinasi, uji T atau parsial, uji F simultan. Selanjutnya ada kesimpulan berdasarkan hasil dari penelitian di atas yaitu ROA atau return on asset memiliki dampak negatif yang signifikan pada tax avoidance. Antara lain karena sektor keuangan semakin tinggi ROA atau return on asset suatu perusahaan, maka semakin kecil praktik penghindaran pajak pada perusahaan tersebut. Ukuran perusahaan berpengaruh positif secara parsial dan berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance pajak pada perusahaan dalam hal pembiayaan. Ukuran perusahaan dan return on asset atau ROA secara simultan berpengaruh pada tax avoidance pada perusahaan sektor keuangan. Selanjutnya ada saran. Bagi perusahaan sektor keuangan, penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk wawasan dan keahlian perusahaan, tambah dalam menerapkan kebijakan perpajakan yang sehat. Selain itu, dapat dijadikan bahan tinjauan dan evaluasi manajer dalam rangka menyusun rencana perpajakan yang sehat dan berhati-hati untuk mempertahankan kelangsungan usaha perusahaan. Dan yang terakhir diharapkan penelitian selanjutnya dapat menambah atau mengganti variabel independen dalam penelitian ini. Baik, itu pemaparan materi dari kelompok 5. Sebelumnya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.